Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sobat Motor 18. Di sini ada motor Beat. Keluarnya itu ada bunyi di bagian CVT. Tadi udah saya coba, bunyinya itu belum terlalu keras, masih agak lamat-lamat. Bunyinya itu seperti kayak laker kering, serak, tapi itu belum terlalu keras. Itu perkiraan, bautnya udah saya buka. Perkiraan itu laker bak CVT sebelah sini. Soalnya kalau ininya masih dipasang terus ban diputer, itu agak ada bunyi serak gitu. Kalau ininya dilepas baknya itu halus, bunyinya hilang. Tapi biasanya laker CVT itu cirinya kalau misalkan dia kena itu udah agak parah. Biasanya motor kalau diam kayak gini, nggak jalan, nggak hidup motornya, itu biasanya normal. Tapi kalau misalkan motor dibuat angkatan kayak udah ada beban, jajal Mas Ipin, buat seperti ini. Cara mengeceknya laker bak CVT itu seperti ini. Grip ya Mas. Nah, dibuat angkatan seperti itu biasanya kalau udah parah, wis cukup Mas. Dia bunyi serak gitu. Serak. Bunyinya itu kayak laker kering. Tapi kalau ini kan belum terlalu parah, jadi bunyinya itu biasanya kalau dibuat jalan putaran menengah itu baru kedengar. Jajal Mas, dibuka Mas. Kita cek dalamnya. Udah dibuka. Jajal Mas, dibalik Mas. Ini diputar, hilang suaranya. Jajal. Ini laker ini emang sering kena. Bunyi pada bagian CVT itu macam-macam ya. Kadang CVT itu sering ada bunyi kasar, itu macam-macam bunyinya. Asalnya dari mana penyakitnya itu macam-macam. Bisa dari roller, nah bisa jadi dari roller, pokoknya itu namanya roller. Bisa dari laker puli. Ini di sini di dalam itu ada laker puli. Itu cara mengeceknya. Kalau laker puli biasanya diputar gini, tapi bagian baknya dicopot dulu ya. Diputar gini, ada suara kayak laker kering, serak gitu. Itu bunyi biasanya dari laker ini puli. Kalau bagian depan itu bisa dari roller, bisa dari roller, bisa dari cam atau slider, karet yang di penjepitnya itu di bagian depan. Tapi ini penyakitnya dari laker bak CVT. Biasanya cirinya motor, kalau motor dia dihidupkan itu muter kan, sini muter, dia nggak bunyinya normal, maksudnya halus. Tapi kalau misalkan dikasih beban kayak kita buat jalan, itu angkatan bunyi gitu. Itu biasanya bak CVT. Kalau dia belum parah, angkatan itu masih halus, nanti kalau misalkan kayak putaran menengah itu kayak suara kasar, serak gitu. Buat teman-teman yang punya tracker bisa pakai tracker. Kalau yang nggak punya tracker yo piye carane lah. Itu lakernya itu kalau yang ori itu mahal, sekitar 60-an. Tapi ada juga yang KW. Kalau yang KW biasanya sekitar 30-an. Itu lakernya beda ya, tengahnya ada kuningannya itu. Karena bengkel lagi senggang, ini mekaniknya gantian. Tadi bongkarnya ini Mas Ipin, sekarang yang bongkar lakernya Mas Rizky. Bar potong ini padha bareng le potong.
seperti ini. Kenapa dibuat pakai kuningan? Yang KW itu ada yang langsung laker itu ya, laker seperti ini. Jadi dia nggak pakai kuningan, tengahnya nggak ada kuningannya, ini langsung kayak gini. Tapi kalau saran saya mending beli yang asli kalau motornya masih bagus. Soalnya kalau dia yang ini yang nggak ada kuningannya itu dia awet, tapi minusnya itu namanya besi. Itu asnya kan dari besi, ini besi. Kalau misalkan dia panas, takutnya yang kalah asnya. Jadi asnya itu aus. Kalau misalkan as sudah aus, diganti laker pun tetap masih oblak. Lah kudu ganti kabeh. Jadi harus ganti satu asnya. Kalau saran saya mending pakai yang asli, yang dari kuningan. Jadi besi kalau sama kuningan itu kan yang habis ininya dulu, yang haus ininya dulu. Jadi besok kalau misalkan haus, ganti lakernya aja. Kalau yang pakai yang ini awet, tapi itu akibatnya itunya bisa kemakan. Mending biaya tambah dikit tapi motor bagus dan awet, nggak beresiko. Kecuali pit dagangan bro. Tapi karena ini permintaan dari konsumen, konsumennya minta yang murah saja mas. Ya wis, ganti sing gawi. Soalnya ini motor dagangan. Kata konsumennya suruh ganti yang itu aja, yang KW saja. Ini seperti ini lakarnya. Sik tak udoi sing KW. Ini yang KW itu seperti ini. Jadi dia nggak kuningan. Ada yang pakai kuningan tapi ada yang enggak. Seperti ini. Ini dia awet pakai ini, tapi yaitu resikonya kalau misalkan motor pribadi kan mau dipakai lama. Oke, pasangin. Ditambahkan gemuk ya biar agak awet. Kalau memasang laker, usahakan masangnya itu yang dipukul bagian sisi luarnya ya, jangan bagian dalam. Soalnya takutnya kalau yang kena pukulan bagian dalam nanti lakernya itu rusak. Usahakan bagian luar yang dipukul. Gak usah terlalu kenceng, tapi yang penting kanan kiri jangan sampai miring. Ngonek miring lakere dadi rusak. Omahe kancingane wis ketok Mas Risi. Wis ketok ya wis.
Dikasih stand pad Mas Rizky, pucuknya kayak stand pad. Usahakan memasang sesuatu itu semaksimal mungkin. Ini bos-bosan apa, Pak CVT itu memang kadang sering karatan, dia ngerak. Jadi kalau misalkan susah dicopot, terus udah kecopot itu masukinnya nanti dipakai dikasih pelumas ya, supaya apa, besok kalau misalkan nyopot nggak terlalu susah. Guys, tinggal pasang. Oke, penyakit pada CVT itu banyak sekali, sumbernya bisa dari yang tadi udah saya jelaskan. Tinggal teman-teman dicoba motornya, dikira-kira bagian mana lebih bagus ya, dibongkar terus dihidupkan motornya, dicek seperti tadi yang udah saya jelaskan. Ya seperti itu, penyakit pada bagian CVT itu banyak sekali, karena komponennya di dalam banyak. Tinggal teman-teman itu dicoba motornya terus dan dibongkar, itu lebih bagus, nanti bisa ketahuan penyakitnya mana. Dan cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Seperti itu yang bisa saya bagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga komentarnya, masukannya untuk bengkel kami, dan untuk konten kedepannya lebih bagus lagi. Dijajal Mas. Halus. Pada nih motori. Hilang suaranya. Jajal, kayak melaku. Karena masih min. Jajal di Honda. Alon wai. Bilang Mas, aman, oke. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.